Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 3C dan juga nomor 3D ya. 3E-nya saya nggak akan bahas, jadi harap dilupakan. Sebutkan definisi dari integral domain. Oke, ini untuk yang 3C ya. Apa sih integral domain itu? Jadi di sini kita punya ring ya. Ya, R adalah ring komutatif ya, dengan elemen satuan satu ya. Si ring komutatif dengan elemen satuan ini disebut integral domain jika R tidak mempunyai elemen pembagi nol. Oke. Jadi perhatikan di sini jika R tidak mempunyai elemen pembagi nol. Apa yang disebut dengan elemen pembagi nol? Yaitu dimana kalau kita punya non-zero elemen ya di R, maka kita tidak akan memperoleh A dikalikan B sama dengan 0 jika salah satunya itu tidak sama dengan 0. Oke. Jadi saya nggak perlu jelaskan, cukup nanti jawabannya seperti ini aja untuk definisi dari integral domain. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke 3D, yaitu tentang teorema. Ya, buktikan bahwa setiap field adalah integral domain. Oke, di sini diketahuinya field. Apa sih field itu? Jadi field itu adalah dia jelas ring komutatif, kemudian dia juga mempunyai elemen satuan, punya elemen satuan di sini adalah 1. Kemudian setiap elemen tak nolnya ya, untuk setiap A tak nol, kemudian A-nya itu adalah di field, A-nya di R ya. A-nya itu di si ringnya itu, maka dia punya inverse ya. Maka A dikalikan dengan A inverse akan sama dengan A inverse dikalikan dengan A sama dengan 1. Jadi setiap elemen tak nolnya itu kalau di field itu dia mempunyai inverse, atau dikatakan dengan kata lain mempunyai elemen unit. Oke, kemudian akan dibuktikannya di sini adalah R ini integral domain gitu ya. Misalkan di sini misalkan field ya, membuktikan bahwa dia adalah integral domain. Kan tadi di nomor C sudah disebutkan definisi dari integral domain, yaitu dia tidak mempunyai elemen pembagi 0. Ya, disebutkan integral domain atau di sini tidak mempunyai elemen pembagi 0. Kenapa hanya dibuktikan atau ditunjukkan tidak mempunyai elemen pembagi 0? Karena beberapa sifat di integral domainnya, yaitu dia ring komutatif, kemudian mempunyai elemen satuan 1, itu sudah dimiliki di fieldnya ya.
dan fieldnya tadi diketahui bahwa si R-nya itu adalah field ya, maka hanya perlu menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai pembagi 0. Oke, sekarang kita ke bukti. Tadi yang seperti saya katakan ya, jadi diketahui field ya, jadi diketahui F field, maka akan ditunjukkan kan F ini tidak mempunyai pembagi 0. Oke, pertama-tama kita akan memisalkan, misal dipunyai AB ini adalah sama dengan 0 dengan A-nya tidak sama dengan 0. Maka kita akan tunjukkan bahwa nanti B-nya ini akan sama dengan 0. Jadi salah satunya adalah sama dengan 0 ya. Oke, karena A tidak sama dengan 0, karena F-nya adalah field, karena F adalah field, maka A ini dia punya inverse. Maka A kalikan dengan A inverse itu akan sama dengan A inverse dikalikan A sama dengan 1. Atau dengan kata lain, di sini A ini mempunyai inverse. Oke, sehingga kita bisa mengalihkan ya, kalikan kedua ruas AB sama dengan 0 dengan A inverse, sehingga akan kita peroleh AB sama dengan 0. Lalu di sini kita punya A inverse A kalikan dengan B sama dengan 0 ya, karena dia field maka di sini akan sama dengan 1 dikalikan dengan B sama dengan 0, karena dia punya elemen satuan ya, maka di sini kita akan punya bahwa B sama dengan 0 dan terbukti bahwa F adalah integral domain.